Terima kasih sudah bersedia untuk on cam. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa bersama kita semua mengoptimalkan sesi hari ini. Semakin sedikit jumlah peserta akan semakin membaik apa yang akan kita terima. Kita akan menerimanya dengan optimal. Dan jika Bapak Ibu punya pertanyaan, langsung bisa raise hand di pertengahan atau Bapak Ibu sampaikan lewat chat box, saya akan fasilitasi. Bapak Ibu, kita punya waktu tidak banyak. Bapak Ibu boleh sekali menanyakan hal-hal atau kendala yang Bapak Ibu alami dalam Bapak Ibu mempersiapkan materi ajar, atau bahkan yang Bapak Ibu ingin tahu dari materi hari ini. Tanpa berlama lagi, langsung saya serahkan kepada Mas Zaki yang sudah setia sampai sesi hari ini menemani kita. Mas Zaki, rasanya Bapak Ibu yang hadir hari ini sudah kenal Mas Zaki mulai sesi 2 minggu lalu. Saya tidak akan memakan waktu untuk menjelaskan lagi. Langsung screen-nya saya serahkan kepada yang terhormat Mas Zaki Mubarok. Silahkan screen saya berikan, Mas Zaki. Terima kasih Bu Olvin dan Bapak Ibu semua. Salam kenal lagi, saya Zaki Mubarok. Mungkin ada beberapa yang sudah ikut di sesi sebelumnya ya Bu Olvin ya. Ada Pak Aan nih, terus ada Bapak Ibu yang lain mungkin saya belum lihat lagi. Nah mungkin saya akan share screen materi siang hari ini. Nah ini akan sedikit berkaitan dengan sesi sebelumnya karena kemarin itu kita belajar digital awareness. Nah, sekarang lebih ke arah engaging and interactive digital content. Nah, ini lebih ke gimana caranya membuat bukan membuat sih, mengenalkan dan mencari tahu digital content seperti apa yang engage dan interaktif gitu. Oke, next. Di sini akan ada 3 sesi sama seperti sebelumnya. Pertama kita mengenal pembelajaran secara digital, lalu pendukung pembelajaran secara digital, ada ragam dan perangkatnya, nanti akan kita lihat. Terakhir kita akan belajar mengetahui atau melihat proses penentuan belajar interaktif. Nah ini sebenarnya ini tujuannya untuk orang dewasa atau mahasiswa, tapi ini juga applicable ke pembelajaran untuk anak-anak atau pedagogik gitu. Nah ini alurnya kita kurang lebih seperti ini nanti. Nah nanti seperti yang Bu Olvin sudah jelaskan, kalau misalnya di tengah-tengah ada yang mau dijawab, ada yang mau ditanya, itu bisa ditanyakan via chat atau langsung ke raise hand, lalu buka mic seperti itu biar lebih beragam. Oke, kita mulai. Selamat siang Bapak Ibu. Kita akan mulai. Oke, yang pertama pembelajaran orang dewasa dalam pembelajaran digital. Nah, sama seperti minggu sebelumnya, kita akan bahas mulai dari sini lagi. Nah, urgensinya pasti saat ini ada dampak pandemi yang mengharuskan kita belajar jarak jauh, mulai teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah mulai berkembang sehingga untuk belajar itu nggak mesti terbatas di suatu ruangan atau satu waktu tertentu. Akhirnya kita perlu memikirkan pembelajaran seperti apa yang menarik untuk kita kembangkan di proses digitalisasi begitu. Nah, sebelumnya kalau ditanya digital content ya atau konten digital itu ya format biasa yang berhubungan atau di format gabungan dari teks, video, audio dan kombinasinya yang dalam bentuk digital. Ini nanti kita akan lihat apa aja ragamnya dan contoh-contohnya di sesi yang kedua. Nah, kalau dibilang digital content yang interaktif itu ya yang bisa memberikan semua kebutuhan secara mandiri atau individu untuk pembelajaran kelas online, gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya digital content yang interaktif ya yang bersifat salah satunya 2 arah. Tapi kalau kita pikirin lagi, gimana cara menghadirkan video, misalnya video pembelajaran yang 2 arah, kan itu 1 arah ya pasti ya. Nah itu nanti kita akan coba bahas bareng kalau misalnya ada kendala
pernah mengembangkan hal tersebut. Nah, bisa juga tuh kita saling sharing. Nah, berikut karakteristik dari interaktivitas. Jadi sebenarnya untuk interaktivitas kuncinya adalah adanya komunikasi yang tidak searah. Nanti akan terus gimana kalau misalnya apa namanya outputnya itu video kayak gitu yang tadi. Nah, itu nanti akan ada kita akalin dengan cara apa gitu. Nah, terus juga mengakomodasi respon individu belajar. Jadi nanti di situ ada feedback untuk membuat kultur dua arah tersebut. Nah, terus untuk interaktivitas komponennya atau salah satu aspeknya adalah dapat menarik perhatian individu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu tahu, mungkin kalau di kelas, kalau kita diminta apa ya, minta anak-anak untuk menghafal suatu rumus. Coba rumus apa ya, rumus fisika misalnya. Nah, lalu kita minta apa namanya siswa untuk mengenal atau menghafalkan suatu contoh eh, kue. Nah, sambil kita ngejelasin, ini rumusan fisika apa namanya X kali X misalnya kayak gitu, X kali Y bla 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 bla. Nah, terus kita tampilin juga apa namanya suatu contoh yang kue atau makanan. Nah, biasanya eh, respon yang paling banyak menghafal si siswa itu pasti lebih mengingat itu ke apa ya, ke kue tersebut gitu daripada yang rumusan tadi. Nah, itu kalau kita kenal di bukunya How to, People Learn, dia itu tuh disebut sebagai otak apa ya, otak rider. Jadi ada teori atau pendekatan dengan nama elephant ya, gajah lah. Nah, gajah itu si gajah itu kita ibaratkan sebagai satu emosional yang dia tuh apa ya, nggak terikat dengan logis gitu. Jadi lebih lebih ke emosional. Nah, ada satu analogi, ada gajah lalu ditunggangi oleh rider. Nah, rider itu adalah otak logis kita. Jadi gitu. Nah, kalau otak logis biasanya lebih terarah. Ini satu, ini dua, ini tiga. Nah, ini urutannya, ini prosedurnya. Nah, tapi kalau si gajah tersebut, nah itu lebih ke emosional. Jadi gimana caranya dia menyukai orang, gimana caranya dia mengerjakan sesuatu, gimana caranya dia mengingat hal-hal tersebut gitu. Nah, contoh konkretnya mungkin kalau kita sedang ngerjain suatu tugas, ini kita punya deadline, jam 8, bla bla bla. Oh, kita ya harus jam 8. Tapi apa ya, otak gajah kita tuh bilang nanti aja deh, masih ada waktu gitu. Nah, itu salah satu apa namanya konsepsi rider dan si gajah itu. Jadi itu yang salah satu hubungan dengan interaktivitas. Nah, terus juga engaging. Nah, ini hubungannya dengan engaging adalah kemenarikan atau menghubungkan individu dalam situasi tertentu. Jadi, dalam engaging kita berusaha menciptakan pengalaman belajar yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu kalau kemarin ada pertanyaan di sesi sebelumnya, nah itu berkaitan dengan engaging dan interaktivitas. Nah, kalau pertanyaannya, kalau ditanyakan kepada kita, apakah konten digital itu perlu interaktif dulu baru nge-engage, atau engage dulu baru interaktif gitu. Nah, itu dua hal yang berbeda ternyata. Nah, nanti kita akan sambil jalan, kita akan bahas hal tersebut. Nah, ada dua proses engaging. Yang pertama itu ada ketertarikan dan kebutuhan. Nah, dalam dua aspek ini kita berusaha untuk menghadirkan komponen tersebut, gitu. Jadi, gimana caranya kita mendorong peserta didik atau mahasiswa untuk melihat
konten yang kita kembangkan dengan cara warna, dengan cara layout, karakter, gimana caranya kita menghadirkan kebutuhan atau urgensi kepada si peserta didik. Seperti itu. Nah, itu balik lagi ke orang dewasa, ini sangat nyambung. Nah, tapi juga ini bisa diterapkan ke pembelajaran untuk anak-anak, yaitu pedagogik. Nah, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Untuk orang dewasa biasanya ada beberapa komponen atau prinsip pembelajaran orang dewasa, ya pasti kemandirian, terus mengubah perspektif, terus fokus pada pengalaman, mentorship, orientation, dan juga kesiapan belajar dari pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Nah, ini kurang lebih prinsip-prinsip yang dapat kita jadikan acuan dalam pengembangan digital konten. Jadi ketika kita sebagai dosen, khususnya ketika kita mau mengembangkan konten digital, kita harus melainkan bahwa anak-anak anak-anak mahasiswa itu sudah di tahap orang dewasa. Jadi kita coba untuk meramu suatu alur atau strategi pembelajaran yang khusus, Bu, untuk mereka. Jadi seperti dengan cerita atau pendekatan lain dengan memberikan kasus atau memberikan sesi-sesi chunking yang tidak terlalu banyak durasinya dan sebagainya. Nah, kita akan lihat bareng-bareng di sesi kedua. Nah, ini sesi kedua. Kita akan mengenal apa aja sih pendukung atau perangkat yang mendukung interaktivitas digital ini. Nah, sebelumnya kita mau lihat apa sih multimedia. Nah, multi berarti banyak, atau jama media sarana menyampaikan pesan, berarti banyak pesan. Oh, bukan, bukan banyak pesan, tapi multimedia adalah kombinasi dari beberapa media secara teks, gambar, suara, video. Nah, ini sama dengan konten digital tadi. Nah, tapi digunakan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Nah, ragamnya apa aja? Sebenarnya ragamnya banyak banget, Bapak Ibu. Hanya saja saya coba merangkum ke beberapa jenis atau ragam multimedia. Yang pertama itu infografis, yang kedua PowerPoint, yang ketiga yang berbentuk audio, lalu yang keempat itu animasi, lalu yang kelima itu video. Nah, video ini lebih ke arah video pembelajaran. Lalu yang keenam itu multimedia interaktif. Nah, ragam multimedia keenam-enamnya ini biasa digunakan sebagai output dari konten digital atau pembelajaran secara digital. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Mungkin saya terlalu cepat, itu boleh di stop aja. Ya, rasanya belum ada. Oh, belum ada. Mas Zaki. Lagi proses menikmati dan mendengar ya. Silakan. Mungkin saya akan lanjut. Kita akan bahas satu persatu di mana letak interaktivitas dan engagement-nya. Yang pertama itu adalah infografis. Seperti yang kita tahu, infografis adalah susunan teks dan elemen gambar yang dijadikan satu, ya, untuk menghadirkan suatu informasi. Nah, bentuknya bisa banyak, Bapak Ibu. Ada yang berupa grafik, data, ilustrasi, atau tipografi. Nah, tapi bentukannya ini, atau kalau kita masuk ke infografis, ada namanya thinking map. Thinking map itu kalau Bapak Ibu searching, itu ada 8, sebenarnya banyak, tapi ada 8 macam yang biasa saya gunakan. Yang pertama itu seperti double bubble map, terus flow chart, terus juga apalagi branching map, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan menjadi patokan ketika kita mau mendesain suatu layout. Nah, kalau kayak gini yang nomor 2 itu masuk ke flow. Nah, sebenarnya kalau yang ketiga ini lebih ke perbandingan atau double bubble map. Jadi
di sini ada dua komponen utama dan di sini ada komponen yang beririsan. Jadi ada variabel A dengan variabel B. Nah, di tengah itu ada irisannya kalau Bapak Ibu lihat. Nah, kalau di sini lebih ke arah prosedural juga, cuma dia membuatnya dengan cara apa ya? Dengan cara menurun gitu, bukan flow seperti pada umumnya seperti di nomor 2. Kayak gitu. Nah, lalu di mana proses interaktivitasnya? Nah, proses interaktivitasnya mungkin kita bisa lihat di sini. Nah, ini salah satu contoh apa nama infografis. Nah, infografis biasanya ada kurang lebih ada pendahuluan, gitu kan, ada isi. Nah, ini menentukan alur narasi sebagai bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, biasanya kita bagi menjadi 3 bagian, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, pendahuluannya di mana? Di sini. Yaitu isinya di sini. Nah, penutupnya di sini. Gitu. Lalu di mana apa interaktivitasnya atau gimana caranya kalau kita mau bikin infografis itu ada aspek interaktivitasnya. Nah, aspek interaktivitasnya bisa kita lihat di sini. Jadi kalau ini sebenarnya materi awal itu nomor 1 judulnya mengenal drama. Nah, setelah dipikir-pikir kayaknya judulnya B aja gitu kan. Nah, akhirnya kita coba buat dengan narasi yang beda gitu, kalimat yang beda. Emang drama ada cirinya gitu kan? Emang ada ya. Jadi kita kayak kepancing, emang ada ya? Emang cirinya apa aja sih gitu kan? Dibuat agak sedikit semi formal gitu ya. Nah, ini dengan judul atau headline. Jadi kita bisa menggunakan hal atau aspek pertama ini untuk membuat interaktivitas dengan para pembaca kayak gitu. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan warna dan gambar yang relevan dengan materi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini kita coba menghadirkan warna yang berbeda untuk apa ya komponen sub materi seperti ini, struktur drama, pengertian, lalu ini. Nah, untuk yang warna kuning biasanya untuk highlight apa namanya highlight apa ya materi atau konten yang penting, akhirnya kita bedakan warnanya supaya lebih menonjol kayak gitu. Nah, terus juga untuk yang subnya lagi kita bedakan warnanya. Nah, macam-macam warna ini kita coba hadirkan agar mata si pembaca juga fresh gitu. Nah, beda halnya kalau kita bikin infografis ya plek-plekan taruh ke satu grafis. Nah, itu akan terlalu lelah untuk melihatnya kayak gitu. Nah, ini untuk yang infografis. Jadi kita bisa main di judul headline lalu dengan warna atau kombinasi dengan layout. Nah, layout tadi kita harus balik lagi refer ke apa ya ke thinking maps yang tadi. Nah, thinking maps nanti akan saya sertakan juga terpisah. Nah, terus lalu yang kedua di ragam medianya perangkat yang mendukung yang pertama Canva. Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan Canva. Nah, ini juga saya sertakan cara downloadnya, cara mengaksesnya. Biasanya kalau di Canva udah ada apa namanya udah ada template ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat langsung mana yang paling menarik nih yang sesuai dengan konten saya gitu. Nah, cuma nanti diedit-edit dikit. Nah, udah banyak apa namanya tata cara penggunaan Canva dan cara mengaksesnya di YouTube tutorialnya atau di apa platform yang lain. Nah, tapi kalau Bapak Ibu memang apa namanya mendapat apa ya jatah bukan jatah sih maksudnya termasuk tim pengembang. Nah, nanti minggu depan kita juga akan ada workshop terkait hal ini. Gitu. Oh, saya udah promosi duluan Bu Alvin. Harusnya Bu Alvin. Oke, sorry Bu Alvin. Nah, terus yang kedua perangkat untuk membuat infografis
adalah dengan Visme. Nah, di Visme ini kita juga hampir sama penggunaannya. Jadi udah ada template, ini malah udah ada infografis, lalu kita bisa milih yang mana saja konsep atau thinking map yang kita mau gitu. Misalnya di sini ada flowchart, ada hierarki, ada informational. Nah, ini informational, location, map, bla bla bla. Nah, ini gampang banget. Kita tinggal drag and drop, nanti kita bisa pilih kayak gitu. Nah, tinggal isi-isi konten kita yang mana. Nah, sebenarnya dengan hal atau perangkat kayak gini, itu tuh kayak ngelatih apa ya, sense kita di warna, di layout. Nah, kayaknya ini cocok nih, kayaknya ini cocoknya ini nih. Nah, itu mungkin sedikit-sedikit kita juga akan belajar hal tersebut. Nah, lalu yang ketiga ya pasti digunakan oleh para pengembang di tim desain, biasanya menggunakan Adobe Illustrator. Nah, ini ya nggak semuanya menggunakan ini, mungkin ini juga bisa dikatakan perlu perlu apa ya, perlu waktu lagi untuk mempelajari Illustrator kalau memang ini bukan perangkat utama dalam bekerja begitu. Jadi kita bisa menggunakan opsi yang sebelumnya. Nah, lalu di PowerPoint kita juga ada bagian interaktivitas. Nah, biasanya sama juga interaktivitasnya itu dengan cara membuat narasi yang lebih menarik, lalu juga dengan menambahkan motion atau pergerakan suatu objek gitu. Jadi ini ada inovasi, lalu masuk ke klik selanjutnya itu ada apa namanya, transisi atau animasi si apa ya, gambar lampu ya. Nah, itu eh, di gambar lampu ini nanti dia akan bergerak sendiri. Nah, itu transisi atau animasi. Nah, terus juga kita bisa menghadirkan interaktivitas dengan hyperlink. Nah, seperti ini kalau di PowerPoint ya, yang mana kalau di PowerPoint itu lebih menitik beratkan ke layout dan warna juga Bapak Ibu. Jadi layout kita harus tentukan terlebih dahulu. Nah, biasanya kendala di layout PowerPoint adalah kita nggak tahu layout yang menarik itu seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu bisa searching di Google. Nah, searching aja keywordnya best PowerPoint, PowerPoint apa ya, desain layout. Nah, biasanya saya cari kayak gini, terus tambahin tahun, misalnya 2020 atau 2021. Nah, nanti biasanya muncul banyak contoh layout yang menarik. Ada 1, 2, 3, nah kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh bagian interaktivitas di PowerPoint. Jadi kita bisa menggunakan narasi, lalu transisi dan animasi, dan berikutnya dengan penggunaan hyperlink. Ya, Mas Zaki izin Ya, menginfokan. Jadi kalau di Ukrida kami punya standar layout PowerPoint, Mas Zaki. Jadi sudah ada. dibuatkan layout dengan mengambil warna ininya, warna khasnya Ukrida, lalu Yes. template-nya harus diawali dengan yang template yang mana. Jadi cukup membantu Bapak Ibu dosen untuk menyiapkan. Ya, thank you Bu Olvin. Nah, berarti udah ada standar dari instansi Betul. Ukrida. Untuk Nah, itu brandingnya, Mas Zaki. yes. Ya. Nah, untuk layout PowerPoint secara keseluruhan. Nah, tapi Betul, untuk betul. isinya kita perlu apa ya? Perlu lihat-lihat juga tuh, karena Ya. biasanya untuk template PowerPoint itu kan kayak pembukaan nih, gambarnya apa, ini Baik, baik. taruh gambarnya di mana, Baik. terus isi Berarti apa ya, gitu. berarti minggu depan kita bedah ya Mas Zaki ya. Oh, boleh. Ya. Sip, Bu Alvin. Nah, ini untuk yang PowerPoint. Ini bagian interaktivitasnya, narasi, transisi, animasi, dan juga hyperlink. Nah, selanjutnya perangkat yang biasa dipakai ya ada PowerPoint, sudah pasti. Ini atau ada WPS juga, cuman WPS agak kurang oke, karena dia nggak bisa apa ya,
banyak keterbatasan di WPS gitu, WPS Lite atau WPS Presentation. Nah, kalau untuk PowerPoint sendiri ini sudah banyak mendukung fitur kayak video, bisa langsung kita render sebagai video, lalu kita edit-edit seperti itu. Nah, lalu ragam yang ketiga adalah audio. Nah, biasanya kalau audio kita pakai untuk podcast. Nah, podcast ini biasanya prinsipnya pakai 5W1H dengan kata-kata dan narasi dalam naskah. Lalu dengan intonasi ini juga saya coba sertakan linknya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di materi PDF. Nah, terus juga dengan mengajukan pertanyaan ketika kita mempunyai lawan main gitu di podcast. Tapi kalau pertanyaannya, kalau saya podcast sendiri, edit sendiri, produksi sendiri, nah itu gimana? Nah, itu kayak kita bisa melempar pertanyaan ke diri kita sendiri gitu. Jadi kayak melempar pertanyaan ke penonton, lalu kita jawab sendiri kayak filmnya si Dora. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, Dora itu mencoba untuk menghadirkan interaktivitas dengan mengulang-ulang pertanyaan kepada penonton atau anak-anak. Kayak misalnya kita mau pergi kemana? Pergi ke kafe. Oh, pergi kemana? Kafe. Kemana? Kafe. Gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi itu kayak menimbulkan interaktivitas. Nah, yang akhirnya itu akan menjadi satu ciri khas sendiri. eh, Orang akan langsung ingat, ini mencoba interaktif gitu. Padahal kita misalnya jawabnya juga salah, bukan ke kafe, ke pasar, tapi dijawabnya kafe gitu. Nah, ini salah satu audio. Nah, ragam dari multimedia. Nah, biasanya kalau audio kita menggunakan atau produksinya dengan smartphone, lalu mikrofon ada atau clip on, lalu ada aplikasi yang online untuk recording. Nah, aplikasinya apa saja? Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Oh ya, di sini ada namanya aplikasi yang untuk recording. Dulu saya agak lupa tuh. Untuk yang Discord, nah ada Discord atau Spotify juga bisa, itu tinggal berlangganan, atau ada yang khusus untuk podcast sendiri. Nah, saya agak lupa namanya, nanti saya akan coba sertakan. Nah, ini ada salah satu aplikasi namanya 123 App. Nah, Bapak Ibu bisa coba juga di sini. Nah, ini free recording. Oke. Nah, untuk yang keempat, ragam animasi itu bagian interaktivitasnya bisa kita mainkan dalam storyboard. Nah, storyboard kita menggunakan storytelling atau alur cerita. Jadi misal kita punya materi belajar bahasa Inggris, ada grammatical satu rumus gitu. Satu rumus misalnya simple past tense. Nah, kalau misalnya di buku paket itu kan rumus, penjelasan rumus, terus formula rumusnya apa gitu. Nah, tapi kita mencoba menghadirkan interaktivitas dengan menggunakan storytelling. Jadi kita buat misalnya dengan infografis atau bahkan dengan komik gitu. Jadi komik kita bikin alur ceritanya, ada segerombolan anak yang ingin ekspedisi atau eksplorasi ke pasar. Nah, di pasar itu ternyata banyak bule-bule. Nah, akhirnya dia mencoba untuk berinteraksi dengan mereka dengan menggunakan eh, bekal yang dia pelajari di kelas, yaitu rumusan-rumusan gramatikal tadi. Nah, salah satunya di poin tersebut, di cerita tersebut dengan menggunakan simple past tense misalnya. Nah, anak-anak juga akan mengingat ketika si karakter itu sampai ke pasar atau satu titik di sudut pasar, dia akan langsung ingat, oh kayaknya waktu itu si Michael karakternya di komik. Nah, itu tuh di pojok pasar nanyanya ini nih, how do you do misalnya. Misalnya gitu. Nah, itu langsung mengingat dan langsung nempel ke anak-anak biasanya. Nah, untuk orang dewasa sebenarnya storyboard atau storytelling ini juga cukup berpengaruh, nggak cuma anak-anak. Jadi
ini juga bisa kita gunakan untuk pembelajaran orang dewasa maupun anak-anak atau pedagogi. Nah, penggunaan karakter yang tadi kita sempat mention juga dengan animasi atau pergerakan. Jadi misalnya dengan apa namanya view, kalau kita lihat di scene sequence 1 itu ada anak sedang mengelus-ngelus dada, lalu dengan di sequence kedua dia menghela nafas gitu. Nah, menghela nafas itu nanti ada satu apa ya, satu udara keluar di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, jadi itu kayak apa ya, bagian interaktivitas kayak kita ngerasa oh ini orang ngeluarin asap gitu, gitu. Nah, ini bagian interaktivitasnya. Nah, untuk animasi sendiri kita coba lihat bisa kita pakai menggunakan banyak aplikasi. Nah, aplikasi itu ada Doratun. Nah, Doratun ini salah satu aplikasi pembuat apa ya, animasi instan gitu. Nah, instan di sini kita bisa drag and drop ya kan, terus drag and drop shape, drag and drop objek, drag and drop karakter. Nah, ini banyak pilihannya. Saya juga menyertakan nanti Bapak Ibu bisa melihat salah satu tutorialnya di sini. Nah, drag and drop ini sama kalau Bapak Ibu pernah menggunakan ada namanya Powtoon. Nah, di Powtoon juga sama. Jadi si Doratun dan Powtoon apa bedanya? Sebenarnya sama, cuma yang mana yang paling enak dengan Bapak Ibu itu lebih mesti dicoba dulu gitu. Jadi untuk yang memang untuk Powtoon lebih familiar dan lebih cepat, nggak ada batasan dia menitnya ya, video animasinya dibatasin berapa menit untuk free trial. Nah, ini di Powtoon itu bebas, cuma nanti ada satu watermark di sini gitu. Nah, mungkin nanti akan ada contohnya. Oh, ini ada Pak Adi bertanya, di luaran sering ada iklan PPT berbayar, apakah itu aman karena harus memasukkan data pribadi? Oh, ini iklan yang muncul pop up itu bukan Pak Adi? Ya, jadi iklan seperti di WA Group tahu-tahu muncul atau kita lagi ya lagi nonton YouTube tahu-tahu ada iklan gitu aja. Oh, ya. Biasanya kalau ada iklan kayak gitu, saya juga beberapa kali muncul timbul gitu. Saya nggak langsung klik, cuman klik ditekan yang lama, nanti akan keluar linknya, bisa kita copy link. Nanti baru saya cek ke browser apakah itu aman atau enggak. Nah, biasanya kalau yang aman dia akan berbayar. Nah, kalau misalnya udah berbayar, biasanya mereka memberikan satu template dengan apa namanya, aset karakter yang ada. Jadi nanti Pak Adi akan mendapatkan layout PowerPoint beserta karakter dan aset-aset yang ada. Kayak misalnya apa, table atau ada vas bunga, ada meja, ada apa, ada komputer dan lain sebagainya. Itu udah satu paket. Nah, biasanya si penyedia ini akan memberikan paket juga yang video untuk proses video. Nah, mungkin kayak gitu ya Pak Adi ya. Oh, memang ada ya seperti itu ya. Ada Pak, Artinya ada. memang ada dijual berbayar seperti itu ya. Ada Pak, ada. Kalau mau nanti saya bisa sertain linknya Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Nanti saya titipin ke Bu Alvin. Iya, iya. Ya Pak Adi. Monggo lanjut ya. Jadi sekarang itu emang banyak tuh untuk perangkat-perangkat kayak gitu, banyak yang menjual udah paketan. Jadi itu emang sangat memudahkan untuk para tim pengembang khususnya. Jadi tinggal pilih-pilih yang mana yang cocok untuk materi saya, tinggal ganti-ganti background yang sesuai. Apalagi kalau misalnya Ukrida udah ada template-nya, itu tinggal masukin aset dan karakter. Nah, itu udah jadi boom, jadi video animasi tanpa harus berlama-lama atau mahal. Begitu. Jadi Oke, kita akan terima bahas. kasih. Thank you, Padi. Ya. Nah, ini untuk yang video. Nah, video ini lebih ke video pembelajaran. Nah, biasanya interaktivitas yang kita coba hadirkan dengan narator yang komunikatif gitu.
dan juga bahasa mudah dipahami, dan selanjutnya editing video untuk transisi atau perpindahan scene. Nah, untuk narator ini memang sangat krusial kalau untuk video pembelajaran, karena ini pasti sifatnya apa ya, satu arah Bapak Ibu. Pasti satu arah. Nah, satu arah ini untuk video pembelajaran agak riskan kalau misalnya kita nggak membuat satu storytelling yang bagus, nanti akan terkesan monoton gitu. Kayak misalnya kayak di kelas kita kita ajar bla bla bla, selamat siang anak-anak, ini siang hari ini kita akan belajar A B C. Nah, siapkan apa namanya peralatannya, kita akan mulai. Nah, terus transisi. Nah, itu mungkin akan agak membosankan ya, tanda kutip, kalau misalnya itu diberikan apa berulang kali seperti itu tematiknya. Nah, caranya dengan interaktivitas, biasanya kita akan menghadirkan satu kasus kayak bertanya atau menghubungkan dengan apa namanya realita di kejadian sehari-hari. Misalnya, saya kemarin ke pasar, terus saya lupa dompet nih, taruh di mana gitu. Terus pas mau bayar saya lupa, ternyata dompet saya ketinggalan. Aduh, terus saya mesti ngapain ya biar nggak sering lupa? Apakah teman-teman tahu caranya? Nah, terus akhirnya masuk ke apa materi project management misalnya gitu. Nah, karena untuk dalam project atau ketika kita mau belanja pun kita harus membuat suatu list, checklist agar nggak ada yang kelupaan barang tertinggal di rumah. Nah, itu kan satu apa ya, satu rekayasa bagi penonton untuk melihat videonya itu interaktif kayak gitu. Nah, itu untuk narator dan komunikatif. Nah, bahasa juga jangan terlalu formal-formal banget, karena biasanya materi yang berat itu kalau dibungkus jadi lebih ringan, enak dibacanya atau didengerinnya. Nah, terus juga editing video biasanya kita pakai yang nggak terlalu banyak transisi, jadi normal-normal aja. Nah, ini untuk yang video pembelajaran khususnya. Nah, biasanya perangkat editingnya itu ada Filmora. Mungkin Bapak Ibu bisa cek nanti. Nah, Filmora ini ada yang free trial, juga ada yang berbayar. Biasanya berbayar itu sekitar 500 sampai 600 ribuan ya. Nah, ini berbayar. Nah, ini software ringan, mungkin ringan juga temannya tuh kayak Sony Vegas, kalau nggak Camtasia itu juga ringan, bisa record juga, jadi Bapak Ibu aman menggunakannya. Lalu yang kedua itu ada Adobe Premiere. Nah, ini fiturnya lebih lengkap, cuman saya sendiri lebih membingungkan, jadi lebih suka yang ringan-ringan, apalagi dengan deadline yang padat gitu ya. Nah, kita pakainya yang ringan-ringan aja. Nah, kalau Adobe Premiere memang fiturnya lebih banyak, terus second-nya itu untuk editing lebih panjang, jadi Bapak Ibu bisa apa namanya sampai ke detail per sekian detik kita bisa edit videonya. Nah, ini hal lain ketika udah masuk ke post produksi gitu. Nah, kalau untuk yang di HP juga ada namanya Vlog Now untuk smartphone. Jadi Bapak Ibu misalnya punya smartphone mau merekam apa namanya proses pembelajaran, nah itu juga bisa langsung edit di HP gitu. Ada Vlog Now atau InShot. Nah, sebenarnya ada lagi yang lain, bisa di searching. Nah, itu juga sama, kita bisa apa namanya lihat-lihat kayak gini, lihat frame-nya kita lihat, terus kita coba cutting, kita tambahkan transisi. Nah, ini kan udah ada teks, stiker, musik. Nah, ini Bapak Ibu bisa coba-coba nanti. Nah, tapi pastikan RAM sama storage-nya masih lega di smartphone. Nah, terus juga selanjutnya kita masuk ke ragam terakhir, yaitu multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif mungkin biasa dikembangkan ketika kita
masuk atau ingin mengembangkan satu bundling materi yang bersifat belajar mandiri gitu. Nah, ini kita pakai multimedia interaktif. Nah, misal Bapak Ibu punya satu sesi pembelajaran atau satu mata kuliah gitu. Satu mata kuliah ada 12 sesi. Pokoknya 12 sesi ini saya mau di satu modul lah, jadi modul digital. Nah, ini kita pakai multimedia interaktif. Contoh gampangnya adalah kalau Bapak Ibu main ke Gramedia atau toko buku yang Bapak Ibu biasa datangi. Nah, itu biasanya ada CD-CD pembelajaran untuk anak yang dijual. Nah, CD itu masuk ke ragam multimedia interaktif karena di dalamnya si pengguna bisa mengakses banyak hal. Sebagai contoh ada tombol navigasi, terus juga dia bisa mengakses modul 1, 2, 3 misalnya gitu. Nah, itu ada audionya juga. Biasanya udah masuk ke DVD, lalu ada video dan lain sebagainya. Itu masuk ke multimedia interaktif. Nah, ini juga kita menjadi salah satu opsi pengembangan ragam output konten digital. Nah, contoh interaktivitasnya masuk kayak kita buat customize nama pengguna seperti ini, lalu masuk ketika kita masukin nama itu akan muncul ke sini. Nah, ini kayak kita modul ini dibuat untuk saya gitu. Jadi punya personalifikasi gitu. Nah, penggunaan karakter juga juga penting di sini kita hadirkan. Nah, ini untuk yang multimedia interaktif kita akan coba lihat contohnya nanti di akhir. Nah, bagian interaktivitasnya dengan apa? Pasti paling penting itu ada narasi juga untuk pendahuluan, isi, evaluasi, dan penutup. Lalu yang kedua itu untuk button navigasi. Nah, button ini juga akan membuat aspek interaktivitas itu hadir tanpa bertanya dengan guru. Jadi navigasi atau button-button ini berfungsi sebagai pengganti guru atau dosen atau fasilitator. Jadi dia nggak mesti butuh satu sosok yang bisa ditanya-tanya. Jadi tanpa sosok tersebut dia bisa belajar secara mandiri. Nah, terus juga ada kuis atau evaluasi lainnya. Nah, ini untuk yang modul interaktif. Nah, apa aja softwarenya? Softwarenya biasanya ada banyak. Ada Adobe Captivate misalnya, ada Adobe Animate misalnya. Tapi di sini kita pakai Articulate Storyline, ada Storyline 3 dan juga ada Storyline 360. Nah, Bapak Ibu bisa mempelajari ini untuk membuat modul interaktif. Nah, ini juga akan dibahas di workshop minggu depan, tanggal 4. Jadi mungkin bisa tanya-tanya ke Bu Olvin dan tim. Nah, kita lanjut ke bagian 3, tapi sebelum masuk ke sini, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di chat atau buka mic kita. Oke, kalau nggak ada, kita coba masuk ke aspek yang ketiga atau topik yang ketiga, yaitu proses penentuan perangkat pembelajaran untuk orang dewasa. Nah, ternyata dalam menentukan proses output konten digital itu ada banyak cara. Cuman di sini saya merumuskan 3 hal ini. Nah, ini adaptasi dari Bapak W.S. Ruman. Jadi yang pertama itu merumuskan capaian pembelajaran, memetakan dan mengorganisasikan materi pembelajaran, memilih dan menentukan aktivitas pembelajaran, apakah ini bersifat asinkronus maupun sinkronus. Lalu kalau udah selesai, kita baru merancang aktivitas belajar asinkronus dan sinkronus. Nah, ini kalau misalnya pembelajarannya bersifat blended kayak gitu. Nah, kita coba lihat, jadi apa sih asinkronus dan sinkronus? Ya, asinkronus intinya adalah waktunya enggak bersamaan. Nah, kalau sinkronus itu bersamaan. Nah, bisa dilakukan secara offline maupun online. Nah, kalau kita lihat di
ilustrasi ini Bapak Ibu bisa lihat di situ ada 4 kuadran. Jadi ada sinkron langsung, sinkron maya, asinkron juga ada, sinkron mandiri, dan asinkron kolaboratif. Nah, kalau sinkron langsung ini ya di kelas, langsung ketemu, bimbingan, nah ini tatap muka. Nah, kalau sinkron sama seperti kita saat ini menggunakan platform Zoom, waktunya berbeda atau ruangnya berbeda juga sama. Kayak gitu. Nah, ini sinkron maya. Kalau asinkronus mandiri, ini belajar kapan saja, di mana saja, tentang siapa saja, tanpa orang lain. Nah, ini kuncinya tanpa orang lain. Nah, kalau asinkronus kolaboratif di mana saja, kapan saja, apa saja, dengan siapa saja. Nah, intinya adalah ada apa ya? Ada peran orang-orang lain secara selain diri kita. Nah, lalu konten digital tuh masuknya kemana, atau digital konten tuh masuknya kemana? Bisa masuk ke asinkronus mandiri. Kita coba menghadirkan banyak konten di sini. Jadi ada video, ada audio, ada infografis, ada PDF dan lain sebagainya, itu di asinkron secara mandiri. Nah, asinkron kolaboratif itu di mana? Itu kita hadirkan di forum. Jadi di forum misalnya ada tanya jawab atau ada salah satu sesi diskusi dengan waktu tertentu, misalnya chat secara online. Nah, itu bisa juga digunakan, atau dengan misalnya diskusi cara sinkron maya. Nah, itu bisa digabung-gabungkan. Nah, cara-cara ini nanti kita akan coba dekati dengan pendekatan pedati. Nah, ini juga sebelumnya kita sudah bahas. Jadi dalam pedati ini ada kita pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Nah, pendekatan ini paling lumrah kita gunakan untuk proses atau alur belajar secara digital. Yang pertama itu kita menghadirkan materi digital, ada teks, audio, bla bla bla. Lalu ada aktivitasnya, ada forum, lalu ada tugas online, dan juga atau kuis dan tes objektif. Nah, ini alur dari pedati. Nah, yang mana rumusannya bisa kita sesuaikan. Misalnya ada pelajarinya ada 2, lalu ada dalami, terus baru terapkan, lalu di sini evaluasi, itu juga bisa. Nah, ini tergantung dari banyaknya materi atau pendalaman khusus atas suatu konten seperti itu. Nah, misalnya ada pelajari, dalami, terapkan, terus ada pelajari, dalami, terapkan, ini juga bisa, baru di akhir ada evaluasi. Nah, ini juga bisa kita kombinasikan. Nah, intinya dari salah satu pendekatan ini, khususnya di pedati, yaitu sama seperti pendekatan lain, berusaha menghadirkan alur proses belajar yang sistematis seperti itu. Nah, ini untuk pedati, lalu gimana caranya membuat pembelajaran secara asinkronus. Nah, asinkronus kalau kita lihat, kalau alurnya pelajari, kita aktivitasnya apa saja, mempelajari materi, misalnya membaca teks, menonton video, mendengarkan audio, atau memainkan suatu simulasi atau games. Nah, pas didalami, alur dalami ini kita bisa mengajak partisipasi peserta secara aktif dalam forum. Jadi kita buat satu kasus di forum tersebut. Nah, tiap orang itu akan mengisi pendapatnya dengan bisa dengan batasan waktu ataupun tidak. Lalu terapkan, biasanya nanti kita akan menggunakan assignment tertentu untuk mengerjakan tugas. Nah, untuk evaluasi ya itu ada pre dan post, atau kalau mau yang lain ada mini quiz. Nah, mini quiz juga bisa kita gunakan ketika alur belajarnya ingin sempurna lah di akhir. Ketika evaluasi akhir, mini quiz itu seperti cuplikan dari soal-soal yang akan dites di evaluasi akhir seperti itu. Nah, untuk membuat yang tadi dipelajari, kita ada materi, teks, bla bla bla. Nah, itu kan kita mau membuat modul pembelajaran. Nah, ini beberapa karakteristik dalam modul pembelajaran. Yang pertama ada self-paced, self-instruction, self-content,
modular, dan peer learning activity. Nah, untuk yang aspek 1 dan 2, kata kuncinya adalah ini tanpa bantuan. Jadi tanpa bantuan guru atau orang lain, kalau ini lebih ke kecepatan belajar. Jadi kalau self-paced itu lebih ke kecepatan belajar, dan untuk self-instruction lebih ke tanpa bantuan orang lain. Nah, self-content biasanya kita hadirkan ketika membuat modul pembelajaran, khususnya modul interaktif itu kita sudah membuat satu paket utuh secara keseluruhan. Jadi untuk modul mandiri itu kita sudah menyertakan ada petunjuk, ada tujuan, uraian materi, latihan, rangkuman, sampai ke tes. Seperti itu. Jadi itu akan mendukung aspek sebelumnya, yaitu self-instruction dan self-pace. Nah, ketika kita membuat modular tadi atau modul pembelajaran tadi, kita pun harus memikirkan materi mana yang kita cangking-cangking. Jadi kita potong-potong beberapa materi menjadi bagian kecil. Jadi misalnya ada materi A tentang apa psikologi klinis misalnya. Nah, ini kan ada sub-subnya, ada subnya. Nah, di sub-sub ini kita akan coba bagi-bagi ke beberapa bagian kecil agar si peserta itu enggak terlalu pusing gitu, terlalu pusing ketika mempelajari. Jadi dia bisa fokus membacanya kapan saja, di mana saja, dengan potongan-potongan kecil tersebut, kayak gitu. Jadi ketika itu pesertanya ingat, oh kayaknya saya mau belajar ini deh tentang materi yang bagian ini. Nah, itu langsung buka ke materi itu, ke video, misalnya outputnya video, diputar video A11 misalnya. Oh, ini materinya cuma 1 menit. Oh, dia udah tinggal langsung ke video tersebut tanpa harus mengulang video yang panjang kalau misalnya kita nggak cangking. Nah, terus juga ada peer learning activity. Nah, di sini pembabakan didasarkan atas kegiatan belajar. Nah, ini lebih ke kategorisasi. Jadi kita kategorikan misalnya modul-modul tadi atau modular chunking ini kita kategorikan yang tadi. Jadi misalnya ada yang A, kita kategorikan di sini ada A1, A2, dan lain sebagainya. Nah, ini lebih ke peer learning activity. Seperti itu. Nah, ini karakteristik ketika kita mau membuat modul pembelajaran, khususnya modul pembelajaran secara mandiri. Lalu next-nya, kalau tadi kita mau buat tentang sinkronus, nah sekarang merancang aktivitas pembelajaran secara asinkronus. Nah, ingat tadi asinkronus itu beda ya, nggak secara langsung. Jadi menentukannya gimana? Menentukan ragam materi digital, biasanya kita memulai dari ragam pengetahuan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, kalau ragam pengetahuan itu ada banyak ya, ada yang bersifat informasi, terus juga ada konsep, ada prosedural, ada fakta, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tentukan itu, kita masuk ke pengalaman Del. Nah, mungkin di minggu kemarin itu sempat kita bahas. Jadi semakin kita ke atas itu interaktivitasnya atau keterlibatan siswa itu semakin kecil. Jadi hasil belajarnya itu semakin kecil persentasenya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia semakin ke bawah, itu tuh mulai banyak hasil belajarnya sampai ke melakukan simulasi misalnya atau hal nyata ke lapangan. Seperti itu. Nah, kita berada di mana ketika kita menggunakan konten digital? Apakah kita hanya berkutat di poin 1 aja di sini ya, atau sudah bisa sampai ke bawah? Nah, biasanya kita terlibat dalam dari sini, dari atas sampai ke sini juga bisa gitu. Cuman kalau mengerjakan hal yang nyata itu masih belum. Nah, kalau simulasi kita mungkin akan menghadirkan satu konsep sendiri. Nah, nanti kita akan coba tampilkan seperti apa simulasi yang yang bisa dihadirkan dalam output digital content.
seperti itu. Nah, ini kita coba sambungkan ke kerucut pengalamannya Edgar Dale setelah kita mengetahui ragam pengetahuan yang sudah kita klasifikasikan tadi. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, mungkin setelah kita tahu konten atau modul materi kita itu apa, kita udah punya materi, kita langsung bagikan ke beberapa kategori. Ada fakta, konsep, prinsip, prosedural, lalu kita pilih ragam medianya. Nah, ini kecocokan, cocok untuk dihadirkan dengan apa, dan juga ada yang nggak cocok. Nah, nggak cocok ini bukan berarti nggak bisa, sebenarnya bisa, cuman kayaknya terlalu padat ya, maksudnya menghabiskan waktu juga kalau misalnya untuk fakta kita hadirkan dengan simulasi. Nah, itu biasanya menghambur-hamburkan tenaga dan biaya juga. Nah, terus selanjutnya setelah kita membahas kriteria ragam pengetahuan, kita juga akan merancang pembelajaran secara asinkronus itu seperti apa. Nah, untuk asesmen sendiri, biasanya kita membagi menjadi dua, ada non-objektif dan juga objektif. Nah, non-objektif itu biasanya kita hadirkan dengan forum, terus ada penugasan, lalu untuk yang tes objektif ada pilihan ganda, matching, true false, dan short answer. Nah, itu untuk asesmen. Nah, terus gimana cara merangkai alur belajarnya? Nah, kalau kita bikin alur belajar untuk yang asinkronus, itu kita biasanya sajikan dalam dua, ada yang induktif dan deduktif. Nah, contohnya seperti apa? Kita akan coba lihat selanjutnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari induktif. Nah, induktif ini ya mungkin agak formal dan juga agak agak menjurus gitu ya. Seperti ini kita mencoba membuat narasi. Halo rekan-rekan mahasiswa, sudahkah kamu mengetahui apa itu psikoanalisis? Lalu kita ini sapaan, lalu kita masuk ke penjelasan. Psikoanalisis ada bla 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 bla. Nah, untuk mengetahuinya silakan mengklik link di bawah ini. Nah, itu biasanya di alur pembelajaran online kita buatnya seperti itu. Nah, ini narasinya kalau sifatnya induktif. Nah, ini biasanya dihadirkan seperti apa? Nah, ini dihadirkannya infografis misalnya. Nah, setelah siswa melihat atau mempelajari PDF ini, nah kita mencoba mempelajari video. Nah, narasinya sebagai berikut. Selanjutnya kamu akan mempelajari 3 struktur bla 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 seperti ini, 1 2 3. Nah, silakan tonton. Jadi lebih ke arah oh ya kita ada ini. Nanti kamu belajar ini, silakan akses ini gitu. Kita akan ada ini, silakan akses ini. Jadi lebih lebih fokus, lebih langsung ya, direct. Nah, terus untuk yang dalami juga sama pada konsep bla 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 bla. Sekarang analisislah, lalu klik masuk ke forum diskusi. Nah, ini direct banget ya kalau induktif. Terapkan juga gitu, setelah bla 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 langsung pengumpulan tugas. Nah, evaluasinya juga seperti itu. Nah, terus kalau deduktif seperti apa? Nah, untuk deduktif itu lebih ke arah narasinya lebih ke arah dibuat lebih menarik atau lebih personal ya. Kayak misalnya, halo rekan-rekan mahasiswa, sudahkah kamu mengetahui apa itu psikoanalisis? Sebenarnya apa sih pengertian dan psikoanalisis? Nah, silakan pelajari infografis sebagai berikut. Nah, ini nggak dijelasin dalam narasinya itu langsung ke fakta tadi. Jadi psikoanalisis itu apa misalnya. Terus untuk yang video juga sama. Jadi selanjutnya silakan kamu tonton video berikut. Jadi langsung ke video. Nah, pas setelah baca PDF dan juga menonton video, kita mencoba personalifikasinya didalami. Kita coba tanya lagi kepada mereka, bagaimana Anda menonton video tadi? Coba berikan pendapat di forum berikut. Nah, diskusikanlah hasil analisis ke bawah. Nah, dia nanti akan mengklik di forum diskusi. Lalu untuk yang terapkan juga sama,
narasinya dibuat lebih mengalir. Jadi sekarang Anda pasti sudah memahami materi yang sudah dipelajari. Nah, saatnya berikanlah contoh yang pernah Anda lihat atau alami sendiri terkait ID, ego, dan superego misalnya gitu. Nah, tugas deadline 15 November tanpa ada panduan untuk mengklik button pengumpulan tugas. Lalu dievaluasi juga sama seperti itu, silakan. Lalu kita tambahkan selamat mengerjakan dan berikan hasil yang terbaik. Nah, ini sebenarnya tinggal pilihan aja mau pakai yang deduktif atau yang induktif. Nah, terus pembelajaran interaktif ini kan masih berkutat di asinkronus. Nah, di sini ada ragam media, ada teks, audio. Nah, komponen interaktivitasnya ada narasi self-learning, penggunaan intonasi, penggunaan karakter. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang tadi kita juga sudah bahas. Di sana sampai ke multimedia interaktif, ada penggunaan kuis, button navigasi, dan customize nama pengguna. Ini salah satu contoh komponen interaktivitas. Lalu gimana caranya membuat alur belajar secara sinkronus? Kalau tadi kan kita pelajari itu yang semuanya tentang asinkronus. Nah, ini secara sinkronus. Nah, sinkronus langsung ya nggak usah ditanya lagi ya Bapak Ibu, karena di sana kita akan bertemu dengan para peserta secara langsung. Kita juga bisa merekayasa ruangan secara langsung, membuat kegiatan yang menarik atau misalnya team building. Nah, itu seru banget kalau secara langsung. Nah, tapi kalau secara maya ruangnya beda, tempatnya beda juga, itu gimana caranya? Nah, ini coba kita akan bahas. Ternyata untuk membuat sinkronus maya, kita juga punya satu rangkaian alur belajarnya. Jadi kita buat alurnya seperti ini. Jadi ada pokok materi, ada penyaji, metode, media, dan waktu. Ini coba kita buatkan. Jadi misalnya untuk FGD sebagai intervensi. Nah, dosen itu menjelaskan metode presentasi. Dengan metode presentasi, medianya apa? PowerPoint. Nah, presentasi tanya jawab dengan video. Waktunya berapa dan berapa. Nah, kalau kita masuk ke sinkronus langsung, itu juga sama. Cuman bedanya lebih detail dan waktunya lebih banyak ya, kita bisa mainkan di situ. Nah, outputnya ya nggak perlu dituliskan. Ini kayak kita buat RPP lah istilahnya. Nah, ini bisa dilihat sinkronus maya, di sini juga ada sinkronus langsung. Lalu kalau untuk yang secara maya, ternyata kita bisa mengoptimalkan add-on khususnya peer deck untuk memberikan ragam pembelajaran secara online. Nah, ini bisa diintegrasikan. Nah, peer deck ini salah satu add-on yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi kalau kita punya slide terus kita upload ke G Slide, Google Slide. Nah, terus kita pasang peer deck. Nah, di peer deck ini nanti akan muncul fitur interaktivitas seperti multiple choice, drawing, drag and drop kayak gitu. Nah, ini saya juga sudah sertakan linknya juga tata cara penggunaannya. Nah, ini linknya saja dari beberapa pengguna di dunia maya. Kayak gitu. Nanti Bapak Ibu nggak usah bingung atau menggunakan software tertentu ketika presentasi. Bapak Ibu tinggal upload ke G Slide, lalu tinggal pasang peer deck. Nanti Bapak Ibu udah bisa membuat fitur interaktivitas di tengah-tengah slide misalnya seperti itu. Oke, contohnya Bapak Ibu bisa lihat di sini ada satu slide, tapi dia menggunakan interaktivitas seperti ini. Jadi ketika diklik, dia akan keluar apa sih penjelasannya gitu kan. Nah, nanti ada penjelasannya apa-apa seperti itu. Nah, misalnya kalau mau betul apa enggak, dapat poin atau tidak, nah itu bisa ditambahkan juga. Nah, ini untuk yang peer deck. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa langsung cek ke link di bawah. Lalu untuk next-nya seperti apa aja tambahan untuk
Synchronous Maya. Jadi kita bisa pakai Nearpod juga. Nearpod itu kurang lebih sama kayak presentasi, aplikasi presentasi untuk interaktivitas. Jadi sama kayak tadi, misalnya kita punya slide seperti ini, ada planet, lalu kita bisa klik di sini, gitu. Kita klik, kita tambahkan konten-konten seperti itu. Nah, ini juga kita bisa gunakan Nearpod sebagai salah satu aplikasi atau software yang kita gunakan di Synchronous Maya. Nah, ini juga sudah disertakan linknya. Oke. Nah, ini juga ada Quizlet. Di Quizlet ini nanti Bapak Ibu akan ada interaktivitasnya seperti flashchart, pertanyaan latihan, diagram, dan permainan. Nah, ini langsung Bapak Ibu coba di sini, nanti bisa tulis atau mau pilih apa, mencocokkan. Nah, nanti bisa dipakai juga. Nah, ini salah satu contoh penggunaan. Jadi kalau kita lagi Zoom kayak gini, kita bisa breaking pendinginan dulu ya, ice breaking. Nah, terus dengan menggunakan kuis-kuis seperti ini. Seperti itu. Ini salah satunya di Quizlet. Oke. Nah, ini sebenarnya ini ada pertanyaan dari Bu Eli, apakah ada sesi masuk ke praktek? Sebenarnya praktek akan kita masuk ke sesi minggu depan, jadi ini lebih ke awareness aja. Tapi saya juga udah menyertakan link tutorialnya, link penggunaannya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cek nanti di materinya. Nah, ini semuanya free. Ada fitur berbayarnya juga, jadi bisa kita gunakan, cuma biasanya ada watermarknya Bapak Ibu. Jadi tinggal digunakan mana yang cocok, mana yang enggak, kayak gitu. Nah, ini ada word wall juga sama, mungkin Bapak Ibu juga sempat atau sering menggunakan word wall ini. Jadi word wall biasanya digunakan ketika kita mau mulai. Biasanya kalau di training itu sebelum masuk ke sesi yang baru kita pakai word wall, atau biasanya untuk mengungkapkan keseruan atau materi, atau untuk reevaluasi dari materi untuk rangkuman. Coba temukan materi-materi apa saja yang telah kita pelajari. Nah, biasanya itu kita pakai yang sebelah sini. Nah, nanti para peserta itu ada kuis, suruh mencari dalam jangka waktu tertentu gitu. Misalnya ada 10 hidden word. Nah, ini bisa juga saling seru-seruan. Nah, nanti hasilnya, skornya kita tampilkan di Zoom, kita screen share gitu. Nah, itu juga lumayan menarik ketika digunakan, khususnya pengalaman saya di training menggunakan ini word wall. Nah, ini untuk Mentimeter juga sama, ini lebih sering digunakan sepertinya. Jadi sebelumnya biasanya untuk pembukaan satu sesi pembelajaran ditanya kalian atau Bapak kalian tahu tentang A gitu. Nah, coba tuliskan pendapat kalian. Nah, ini misalnya setiap peserta itu diminta untuk menulis pendapatnya. Oh, ini menurut saya ini, atau ini 3 hal tentang diri Anda gini ketika mau mengenal peserta misalnya. Nah, ini juga ada yang free dan juga ada yang berbayar. Biasanya free-nya itu diberikan waktu entah berapa lama ya, 14 hari mungkin. Seperti itu. Nah, linknya penggunaan juga sudah kami sertakan. Nah, ini juga ada quizzes. Nah, quizzes ini lebih familiar nanti. Nah, familiar di sini sama seperti Kahoot. Cuma kalau quizzes itu lebih real time. Jadi ketika kita main quiz itu langsung kelihatan siapa yang leaderboardnya. Nah, leaderboardnya itu juga menarik. Dia tampilannya itu
bisa ke atas dan ke bawah tergantung dari scoringnya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin udah pernah melihat juga atau menggunakan di Quizzes. Tapi yang bagi yang belum, ini juga kami sertakan link penggunaannya. Nah, kita masuk ke cara, jadi gimana cara membuat digital content yang interaktif ya. Pertama, menentukan capaian pembelajaran, lalu kedua memetakan materi pembelajaran, lalu membuat alur belajar dengan konsep atau pendekatan tertentu. Dalam hal ini yang kita bahas di konsep pedati atau pendekatan pedati, lalu menentukan ragam multimedia, lalu membuat storyboard dan melakukan pengembangan output multimedia. Nah, ini untuk menghadirkan interaktivitas di digital content. Lalu gimana caranya membuat yang engaging kepada peserta? Nah, peserta itu biasanya ingin atau suka ketika kita bercerita dalam kontennya. Nah, ya yang pertama membuat storytelling, menanyakan terlebih dahulu, lalu mengajukan pendapat, memberikan penugasan atau ada study case, lalu melibatkan pelibatan individu maupun kelompok dalam forum, dan mengkaitkan pembelajaran dengan kebutuhan individu di kehidupan yang nyata. Nah, mungkin Bapak Ibu akan saya coba tampilkan contoh dari penerapan beberapa output ragam multimedia ya, khususnya digital content. Sebentar saya coba. Nah, saya coba ini. Sudah tampil Bapak Ibu? Sepertinya masih. Oke, sudah tampil Oke, Mas Aki. siap. Terima kasih. Ini salah satu modul yang salah satu contoh ya, punya salah satu pelaku di industri pembelajaran juga. Nah, di sini apa ya, tentang support your employee success. Nah, di sini ada satu kasus gimana seorang atasan mengcoaching timnya gitu. Nah, ini ditampilkan dengan apa namanya branching skenario. Jadi coba kita akan coba dan bahas di mana letak interaktivitas dan engagementnya seperti itu. Nah, di sini kita coba masuk. Ini memang nggak ada suara untuk yang ini. Nah, ditanya bla 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 bla, apakah kamu project manager gitu kan di kreatif department, dan kamu memangku beberapa laporan secara langsung. Nah, kita coba masuk, continue. Nah, ada beberapa employee komplain dengan apa yang ada di lingkungan kerjanya, kayak gitu. Nah, terus kita diajak untuk continue lagi. Nah, kalau Bapak Ibu notice tadi tampilan pop-up shape-nya yang ini, teksnya juga nggak terlalu cepat atau nggak terlalu lama, jadi cukup smooth. Jadi itu juga memberikan mata kita tuh enak ya ketika melihat. Terus warna-warnanya kalau Bapak Ibu notice di sini itu warnanya warm banget. Jadi kita kayak ngerasa di rumah ya, maksudnya nyaman gitu ngelihatnya, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap juga, tapi enak pas. Terus kita klik continue. Nah, di sini Bapak Ibu akan dikenalkan salah satu karakter yaitu Jared. Nah, dia manajernya. Ya, kita coba ikutin flow-nya dari yang dia minta. Nah, ini nanti akan merupakan simulasi. Jadi kalau kita balik lagi ke kerucut pengalaman Edgar Dale, ini salah satu penerapan yang dihadirkan dalam output apa namanya digital content, khususnya modul interaktif. Ketika kita continue bla bla bla, dia akan membantu kita. Nanti kita akan ada pilihan-pilihan. Nah, dia juga yang akan membantu kita mengarahkan gitu. Nah, di sini juga ada satu tombol interaktivitas, nah, yang kita bisa klik nanti untuk membantu kita. Nah, ini kita coba hadirkan di modul interaktif.
Ya, kita coba next, got it. Juga kita di sini dia ada satu apa ya, satu form yang mesti kita tulis kayak misalnya bisnis model canvas kayak gitu. Nah, ini juga ada untuk PDP Professional Development Plan. Nah, ini kita akan lihat. Jadi yang akan kita bahas sebenarnya ini tentang ini cuman dihadirkan dengan branching skenario seperti itu. Nah, continue, kita coba. Oke, sounds great. Kita coba mulai. Oke, ada Riz di sini sebagai tim kita, graphic designer. Oke, udah setahun. Itu ada pendahuluan. Nah, ini juga kita diajak untuk apa ya? Ada complete ya, completion dari alurnya. Jadi kalau kita udah menyelesaikan semua alur pembelajaran, ini akan hijau semuanya. Kayak gitu. Kita coba. Nah, ini ditampilkan di sebelah kiri atas, sangat menarik. Nah, kita pertanyaan pertama adalah kalau kita mau ngundang tim kita ini, kita undangnya di kalender itu apa ya? Half quarter meeting atau half hour monthly meeting atau weekly meeting. Nah, misalnya kita pilih sembarang, nanti dia akan ada jawabannya. Misalnya kita pilih half hour, kita submit. Nah, ini meet again, try again ya, bla 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 bla. Nah, kita kalau bingung kita klik yang sebelah kanan pojok. Nah, ini bentuk interaktivitasnya tombol untuk pertanyaan navigasi atau navigator. Nah, ini kita ada panduannya kayak gini. Oke. Kita coba ini. Oke, ini benar. Nah, ketika kita mengklik itu, di sini akan ada apa namanya warna hijau. Nah, begitu sampai selesai. Nah, interaktivitas di sini, kalau kita lihat, nah ini masuk ke scene di coffee shop, kita coba diskusi dengan tim kita series ini tentang masalah yang ada di kantor. Nah, ini dia menyapa kita sebagai manajernya. Nah, kita sebagai manajer, apa sih yang perlu kita lakukan atau tanyakan saat kita baru bertemu gitu. Nah, ini ada pilihannya. Misal kita bingung, kita langsung pilih ini. Panduannya adalah buka dengan simple open-ended question gitu. Kita coba pilih things going, coba benar enggak ya? Oke, benar. Jadi kita pertanyaan terbuka biar dia mencurahkan isi hatinya gitu di pekerjaan. Oh, saya bagus tapi agak stuck sedikit nih gini-gini bla bla. Nah, terus pas continue dia juga mau ngomong, terus kita udah complete, keep going. Nah, terus juga kita akan diberikan apa namanya pertanyaan lagi seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk interaktivitas yang kita hadirkan. Nah, bentuk engagement-nya di mana? Engagement-nya adalah di bentuk feedback yang ada di sini maupun bentuk completion dari alur belajar. Jadi kita akan terasa ingin melengkapi apa namanya lingkaran ini menjadi hijau semua. Nah, itu salah satu yang engage. Nah, yang engage itu juga kita bisa lihat warna-warnanya di sini. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ketika mengembangkan satu output pembelajaran khususnya digital. Nah, ini salah satu bentuk branching skenario. Coba kita lihat ke sebelahnya. Nah, ini salah satu yang dihadirkan dengan apa ya? Pinpoint ya, pinpoint materi. Misalnya kita ini materinya tentang mengenal Amerika ya, kalau nggak salah. Nah, ini kota-kotanya ada United States Landmark, terus juga ada Mount Rushmore,
terus ada Chicago, terus ada lainnya ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini Orlando, bla bla, Houston, Texas, terus San Francisco. Nah, misal kita klik di sini. Oke, kita coba klik next. Nah, ini kita akan masuk ke dalam materi tentang CloudGate. Nah, di CloudGate ini kayak kita mau menunjukkan apa ciri khas yang ada di kota tersebut. Nah, ini agak lama memang. Nah, nanti di dalam ya kita akan lihat apa namanya interaktivitas dengan melihat kamera 360 yang bisa kita klik di situ. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa ngerotate, oh ternyata seperti ini ya di sana monumennya kayak gitu. Nah, terus engagement-nya apa? Di sini kita coba di sini ada 7 item yang perlu kita cari. Nah, 7 item ini adalah button-button yang bernyala-nyala kayak gini ya. Ketika diklik dia akan hilang nantinya. Kayak gitu. Nah, kita coba lihat di sini apa sih informasinya? Oh, ini ada CloudGate itu apa, bla bla bla. Lalu di bawahnya ada dalamnya ini inside concave chamber. Nah, seperti ini ya dalamnya, ternyata saya juga baru tahu nih Bapak Ibu. Nah, terus bisa kita lihat seperti ini. Kalau ini kita back lagi. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di bawah, nah ini kita ada dua tombol atau button yang udah kita visit kayak gitu nih. Berarti ada sisa 5 lagi. 5 lagi ngelihatnya di mana ya? Oh, nih yang klik kayak gitu. Nah, ini bentuk dari interaktivitas dan nge-engage si peserta. Jadi si peserta itu akan mau melihat yang lain apa namanya udah kebaca atau ininya udah terselesaikan dengan baik. Nah, misalnya ini nggak selesai dengan baik, maka kalau ketika kita back ini masih merah. Tapi kalau kita udah apa namanya udah ngeklik semuanya 7. Nah, ini udah 7 dari 7 yang dikunjungi. Nah, ini akan berubah menjadi biru. Nah, hal-hal detail kayak gitu merupakan kayak satisfying ya. Kalau kita lihat, kalau kita mainin, ternyata udah komplit nih. Oh, ternyata ada yang kurang nih. Nah, itu kayak kita mengajak pesertanya untuk merasakan hal tersebut, sehingga ketika ditanya gimana modulnya, menarik, kita lihat banyak kotak-kotak di sini, misalnya yang tadi kita juga bisa tahu dalamannya seperti apa kayak gini. Terus kita bisa ngelihat puncaknya tuh kayak gimana sih kalau di puncak. Oh, di puncak tuh kayak gini ternyata ya. Walaupun belum pernah ke sana nih saya juga. Jadi bisa tahu, oh ternyata di menara di puncaknya kayak gini, rame juga nih antriannya kayak gitu. Seperti ini. Terus di sini juga disertakan linknya. Mungkin bisa kita link YouTube misalnya, ada juga. Nah, ini juga ada apa namanya konsepnya. Terus juga ada berapa pengunjungnya. 1 million lebih. Terus ini ada video juga. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan trik ini sebagai salah satu opsi media pembelajaran atau ragam multimedia. Nah, ini yang terakhir contoh contoh dari video yang engage banget sih menurut saya, karena video ini berhasil mengajak kita untuk mempelajari tentang ekonometrik dengan cara yang berbeda. Nah, ini kita coba mulai Bapak Ibu. Let's go back to the beginning. Last year, in fact, to a world that was in the glory days of the information age. Information was everywhere. Ich liebe dich. So much, in fact, that we were swimming in a virtual ocean of it, with wave after wave bringing in more every day.
Our curious young student reveled in it. His phone could seemingly answer any question that popped into his mind. Or so he thought. It turned out that for his most important questions, how to eat healthy, what school should he attend, the more he waded through this vast sea of information, the more confused he got. This is complicated. Where could he find the answers? Where should he invest his time? He tried to learn p-values, r-squared, regression analysis, and more. It was so complex, it seemed to be written in code that made no sense to him. What is this? The answers to his questions seemed further away than ever. Eventually, he came to the conclusion that traditional methods would get him no further. He would set out on a quest, traveling the globe to hunt for the answers that these methods couldn't provide. For nearly a year, he traveled through the world's remote regions, seeking out wise men and women, studying ancient artifacts, and unearthing arcane legends. Shiny. Throughout his travels, he continued to find clues of a remote place, a place of learning, and of a man who could swim through this sea of information, a man who knew how to find the answers, a master of metrics. After struggling for so long, it seemed he had finally found his destination. Which brings us back to now. Is there really a master who can teach me to find the answers I'm looking for? Indeed. It is Master Joshua you seek. Master Joshua. Yes. In the outside world, he was known as Josh Angrist. So he's a master of data science and statistics. Oh, there is so much of this noise in the world. So much confusion. The answers you seek are rooted in a simple but deep concept, cause and effect. It is only through econometrics, the original data science, that you can come to know the path from cause to effect. And in order to grasp econometrics, you must learn to master the legendary Furious Five. These are the primary weapons used in econometrics. Without... The journey of 1,000 miles begins with one step. Mastering Econometrics is a free online course that teaches you how to use the legendary Furious Five. Econometrics is a journey, Grasshopper. Click to start yours today. Nah, Bapak Ibu kalau lihat tadi di awal ini sebenarnya tentang introduction econometric ya. Nah, di econometric dia mau memperlihatkan bahwa untuk mempelajari data science ya mending belajar econometric dulu nih karena akarnya gitu. Nah, terus juga dia bikin alurnya itu menarik seperti petualangan. Jadi storytellingnya itu petualangan, ada orang nyari ke sana kemari sampai ke yang tadi ke goa-goa, terus ke ancient relief gitu kan, nanya ke sana ke sini. Nah, akhirnya ketemu di satu tempat. Nah, sebenarnya konsep itu sering kita lihat di film, movie atau yang lain nih. Nah, ternyata kalau kita punya materi, lalu kita hubungin ke tematik seperti itu akan menjadi menarik. Seperti sebenarnya tematik itu ada di sekitar kita. Kita punya masalah di atau aktivitas di pasar misalnya. Nah, kita hubungkan ke situ atau ada cerita dari kerabat atau yang lain di satu kota atau satu tempat. Kita coba bikin sesuai dengan seperti itu. Nah, itu kayaknya lebih menarik. Nah, terus juga cara dia mengengage peserta dengan ada master yang bisa nih, Master Josh.
terus diibaratkan itu lagi di dojo. Jadi dia belajar silat sambil belajar menemui jawabannya seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk dari interaktivitas dan engagement tadi gitu. Engagementnya di mana ya dari cerita tadi, storytelling yang sebenarnya kalau kita materinya tuh simple aja, itu cuman mau nerangin ada lima aspek nih yang belajari di ekonometrik. Ternyata dibuatnya tuh segitunya, seserius itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini terakhir dari saya. Jadi saya kembalikan lagi ke Bu Alvin. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, terima kasih Mas Zaki. Saya mendengar paparan Mas Zaki dari awal sampai tadi menutup dengan video yang komplit sekali. Walaupun sebenarnya kalau kita bayangkan kan sebenarnya tidak kritik itu ya, tidak sedetail itu kalau mau dibuat, terutama bagi kita, bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin dengan aktivitas yang begitu padat, tapi itulah inovasi dalam modul pembelajaran ya Mas Zaki. Saya tidak sabar untuk menunggu minggu depan untuk langsung praktek bagaimana cara membuatnya. Nanti kami dari internal Ukrida akan, karena ini workshop Bapak Ibu dan langsung akan hadir di Ukrida. Jadi dalam rangka implementasi kegiatan rangkaian hibah PKKM yang Ukrida terima, di minggu depan itu jadwalnya akan ada workshop untuk implementasi tadi yang sudah dipaparkan Bapak Ibu. Jadi kami akan berikan kesempatan untuk beberapa dosen di setiap prodi, nanti akan kami umumkan, dan juga peserta eksternal. Jadi lewat WA group dan blast email akan kami infokan, tetapi memang ada kuotanya Ibu Bapak, jadi nanti Bapak Ibu perlu menunggu info dari kami untuk mengisi link pendaftaran segera mungkin supaya bisa terdaftar di minggu depan sesi untuk langsung berlatih begitu. Tapi ada batasan kuota, jadi mohon maaf jika bagi Bapak Ibu yang tidak mendapatkan kesempatan untuk hadir bersama di minggu depan. Mas Zaki, saya melihat materi tadi lalu memikirkan tentang apa yang bisa diimplementasikan, sebenarnya kan ini terkait dengan, nanti koreksi kalau saya salah, kunci dasarnya memang RPS-nya harus final ya, harus clear supaya diputuskan di setiap pertemuan itu yang cocok pakai modul yang mana gitu. Karena kalau cuma sekedar melihat materi langsung memilih medianya, wah akan tidak menyasar tadi ya Mas Zaki bilang CPL, CPMK. Nah itu apakah demikian Mas Zaki? Karena komplit sekali dari 8 tadi, ada beberapa yang saya lihat kayaknya cocok di pertemuan mata kuliah yang saya ampu, tapi kan tidak langsung secepat itu saya putuskan ya, tapi apakah itu cocok dengan audiensnya, dengan semester berapa, itu cukup berdampak ya untuk finalisasi RPS-nya ya Mas Zaki ya. Betul. Saya kebayang ke sana sebenarnya. Sebenarnya triksnya adalah kalau kita mau masuk ke digital content, biasanya kita ambil yang materi yang nggak terlalu banyak berubah, atau berubahnya itu jangka waktunya lama, Bu Alvin. Jadi bukan tahun depan tuh berubah kayak kebijakan, kalau kita buatin, nah itu kan berubah lagi, bikin lagi, revisi lagi. Nah ini kalau mau masuk ke konten digital tuh lebih ke kontennya itu yang sifatnya ya nggak akan berubah, atau berubahnya itu jangka waktu tertentu 2 atau 5 tahun ke depan. Nah itu karena tujuan dari kita membuat digital content itu akan dipakai berulang-ulang dan mempersingkat waktu sehingga diskusinya lebih lama gitu. Betul. Dan memang kita sebagai Bapak Ibu dosen juga yang hadir hari ini harus berpikir bagaimana kalau kita ada di posisi mahasiswa ya. Jadi yang dimengerti harus rinci tapi fun, itu menarik sih. Saya terpikir kalau minggu depan kita juga akan bersama belajar tentang media apa yang cocok di pertemuan mana nggak Mas Zaki? Artinya saya kepikir Bapak Ibu perlu benar tahu mata kuliah yang diampu. Jadi mereka juga, kami sih berharap setelah ada workshop itu ada produk yang dihasilkan. Gitu. Itu. Sebenarnya untuk workshop besok seperti yang mungkin saya sudah infokan ke tim Ukrida, jadi itu akan dibagi ke beberapa sesi. Ada sesi untuk modul interaktif, sesi penggunaan Canva, Maximize, terus ada satu tentang video animasi seperti itu. Nah, sebenarnya di situ kita akan coba menggunakan software dengan contoh yang sudah ada.
Bapak Ibu. Jadi kita akan menghadirkan contohnya seperti ini, terus asetnya kita juga berikan, kita coba langsung praktek. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan kalau yang tadi Bu Olvin bilang, misalnya ada sisa waktu, kita juga akan coba coach atau mentoring di materi-materi personal Bapak Ibu sekalian, atau kan misalnya mau konsultasi berikutnya di pertemuan berikutnya atau terpisah, nah itu juga boleh. Itu Bu Alvin. Ya, baik, kami akan atur untuk bisa memenuhi ya, supaya kita bisa belajar bersama dan juga mengeluarkan produk tadi gitu. Kalau Mas Zaki, kalau misalkan video interaktif itu bisa juga kita gunakan untuk secara general, misalkan untuk panduan ujian. Jadi yang bersifat umum tapi polanya sama gitu. Betul. Sosialisasi khususnya paling sering digunakan Bu Alvin. Jadi ya benar memang harus interaktif ya. Baik, ini ada satu statement dari Pak Adi Suliantoro. Kita tidak mungkin membuat animasi sendiri. Nanti mungkin Pak Adi bisa lengkapi artinya kenapa tidak mungkinnya. Apakah waktu atau kendala lainnya memungkinkan animasi orang yang kemudian kita masukkan konten kita, khawatir melanggar hak cipta. Gimana Mas Agi, apakah ada tipsnya nih? Ya, terima kasih Pak Adi. Tadi juga udah sempat nanya tentang PowerPoint ya. Nah, sebenarnya ini juga sama, banyak penyedia yang berbayar tadi. Nah, mungkin nanti saya infokannya ke Bu Olvin dan tim akan didistribusikan. Jadi kalau kita bikin karakter yang tadi atau background-nya atau objek-objek tertentu kayak meja dan lain sebagainya, kalau kita memang nggak punya waktu sendiri untuk membuat, biasanya kita pakai yang free license. Nah, free license itu mungkin ada di Freepik, lalu juga ada di di Icon Finder, lalu kalau mau yang gambar-gambar itu ada di Unsplash misalnya atau pexel.com. Nah, ini saya coba tulis di chat. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cari di yang vektor. Jadi Bapak Ibu bisa cari yang sesuai, nanti download. Nah, bisa juga digunakan di konten-konten Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk animasinya sendiri nanti akan kita coba simple, yang penting yang paling mudah itu udah ada Office di laptop kita. Nah, Office itu ya minimal 2013 karena fiturnya udah lumayan lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya besok ikut workshop dan mau ikut yang video animasi sederhana, itu bisa mulai dari situ. Jadi memastikan Office-nya di 13. Seperti itu. 2013 ya. Baik. Ibu Bapak, apakah ada pertanyaan lagi? Rasanya dari jam 1 sampai jam 3 enggak terasa ya Mas Zaki ya. Kurang rasanya nih waktunya. Untuk berdiskusi ya. Enak langsung praktek. Memang langsung enakan praktek ya. Minggu depan kita harus simpan minggu depan kita akan langsung praktek menghasilkan produknya bagaimana nih. 2 pertemuan ke depan ya. Ibu Bapak, apakah ada pertanyaan sebelum saya? Pak An sudah on cam mau bertanya, Pak? Pak An biasanya nanya. Oke. Langsung Pak An, screen saya serahkan. Terima kasih Pak Zaki. Saya hanya mungkin berbagi di forum ini, kita saling diskusi. Biasanya sih kami kalau untuk video pembelajaran, karena memang seperti yang disampaikan oleh Mayer, bahwasanya kalau video pembelajaran itu kan punya beban kognitif gitu ya, dan kognitif sehingga maksimal itu paling enggak 5-7 menit. Kalau lebih dari itu pasti akan sangat membosankan. Beda dengan kalau misalkan kita nonton drama Korea atau apa gitu ya, berjam-jam enggak akan ngantuk gitu. Biasanya kalau kami sih pakai yang itu Pak Zaki, Screencast-O-Matic. Jadi di Screencast-O-Matic itu kan kita punya free 15 menit, di mana saya kira cukup lah untuk bagaimana kita, yang pada prinsipnya kalau Screencast-O-Matic itu kan merekam seluruh aktivitas layar kita.
Jadi kalau misalkan kita mau menjelaskan menggunakan tools apapun, pasti bisa terekam di situ. Itu saja mungkin Pak Zaki. Jadi mungkin teman-teman yang butuh free tools yang untuk merekam layar, kita bisa menggunakan Screencast-O-Matic. Wah, Gitu aja, Pak Zaki. ya. Pak An justru berbagi Wah, informasi mantap ya. nih, Pak An. Screencast-O-Matic gitu ya, Pak. Iya. Ini bagus nih Pak An, maksudnya diakalinnya. Jadi emang kalau software editing video kan kadang di IT ada kebijakan tertentu nggak bisa install di laptop kantor ya. Nah, ini pakainya di aplikasi kayak gini lumayan seru juga. So, thank you Pak An. Iya, sama-sama Pak Zaki. Pak An, kalau boleh tahu Bapak dari Univ mana, Pak? Saya dari Kediri. Oh, dari Kediri, baik. Dari Wah, Kediri, ya. Memang sudah tepat wadahnya, Pak. Jadi rangkaian webinar ini kami konsepkan sebagai Ukrida berbagi. Pak An juga berbagi dalam sharingnya ya. Wah, ini menarik sekali. Pak An, jangan lupa nanti kalau tertarik kita bisa bikin Zoom untuk minggu depan. Jadi Pak An juga bisa join. Siap. Walaupun dari luar kota. Ya. Ya, Bapak, terima kasih. Thank you very much Pak An untuk sharingnya, melengkapi info yang tadi Mas Zaki sudah sampaikan. Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan sebelum saya menutup sesi hari ini? Nanti video dan juga sertifikatnya dan juga materi dari Mas Zaki akan kita kirimkan ke email Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tuliskan dalam link presensi Ibu Bapak. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa materi sertifikat dan juga videonya akan Bapak Ibu bisa lihat kembali. Mas Zaki, apakah ada closing statement untuk menutup sesi hari ini? Sebenarnya beragam, ada banyak mungkin ya aplikasi yang bisa kita gunakan dengan fasilitas free dan yang lainnya. Tetapi memang kembali kepada panggilan kita sebagai seorang pendidik mau berinovasi atau tidak. Karena itu bicara tentang dorongan dari dalam diri ya, Mas Zaki. Silakan closing statement sebelum saya menutup sesi hari ini, Mas Zaki. Tipsnya buat Ibu Bapak nih. Ditanya closing statement. Jadi mungkin saya share aja tips and triknya dalam pengembangan konten digital. Sebenarnya bukan teknologi yang mahal yang akan lebih baik daripada yang lain. Justru ketika keterbatasan ada di kita mencoba untuk memaksimalkan apa yang ada di sekitar kita gitu. Contohnya kayak tadi Screencast-O-Matic itu sangat menarik gitu untuk mengakali screen recording atau screen recording di laptop juga, misalnya dengan Windows biasanya udah ada yang di versi terbaru di laptop. Nah, jadi bukan ke teknologinya, tapi gimana caranya kita meramu alur pembelajaran yang menarik untuk belajar siswa. Jadi ketika kita punya konten A, B, C, itu kita buat supaya pembelajaran itu menarik dan bisa diingat sehingga recalling materi di peserta didik itu lebih cepat kayak gitu. Nah, mungkin itu aja Bu Alvin. Siap, makasih sekali Pak Mas Zaki sudah mengingatkan kita kembali bahwa bukan bicara tentang kehebatan dari teknologi ya. Ibu Bapak, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya berharap Bapak Ibu walaupun off cam tetapi mendengar dengan detail sekali, dan pastinya paling penting adalah Bapak Ibu mampu melakukannya, mampu mengimplementasi dalam keseharian Bapak Ibu mengampu mata kuliah ya. Saya ingin menutup sesi hari ini berjalan-jalan ke Kediri. Kebetulan ada Pak Aan, saya ingin menutup dengan pantun, jalan-jalan ke kota Kediri, pulangnya mampir ke rumah Asih. Kebetulan nggak ke rumah Pak Aan ya, ke rumahnya Asih ya. Saya tutup webinar hari ini, salam hangat dan terima kasih Ibu Bapak. Selamat sore, selamat berakhir pekan, sampai bertemu. Terima kasih, Bu Alvin.